World Resources Institute atau WRI Indonesia bekerja sama dengan CNN Indonesia menyelenggarakan Indonesia Zero Emission Heavy Duty Vehicle Summit 2026. Acara ini merupakan forum strategis tahunan dengan tujuan mempercepat dekarbonisasi kendaraan berat untuk mendukung Indonesia Net Zero Emission 2060. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya acara dan siapa saja yang akan menjadi atau mengisi sebagai pembicara dalam event kali ini, sudah ada produser lapangan Satrio Adi saat ini berada di Hotel St. Regis, Jakarta. Satrio, selamat siang. Apa yang bisa Anda laporkan kemudian jalannya diskusi panel dari acara World Resources Institute WRI Indonesia kali ini di sana? Selamat siang Tiffany, bahwa hari ini Indonesia Zero Emission Heavy Duty Vehicle Summit 2026 berlangsung sejak tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saat ini yang sedang menyampaikan paparannya adalah Firdaus Ali yang merupakan staf khusus Gubernur DKI Jakarta yang sedang menyampaikan upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan transformasi energi di bidang transportasi, yaitu dengan melakukan beberapa pilot project untuk mengalihkan dari beberapa truk khususnya di sejumlah daerah di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, khususnya truk pengangkut sampah dan sebagainya yang sebelumnya menggunakan truk berbahan bakar minyak atau BBM, yaitu solar, dengan menggunakan truk berbahan bakar listrik ataupun electric vehicle sendiri. Di mana sebelum paparan dari Firdaus Ali, yaitu staf khusus Gubernur DKI Jakarta, ada beberapa pembicara yang sudah menyampaikan paparannya, di mana tadi pagi juga ada satu sesi pertama yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti yang tadi disampaikan oleh Tiffany, bahwa acara Indonesia Zero Emission Heavy Duty Vehicle Summit 2026 ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh World Resources Institute atau WRI Indonesia bekerjasama dengan CNN Indonesia, di mana acara ini merupakan forum strategis tahunan, dan tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua, di mana pertama kali diselenggarakan pada tahun lalu, dan tujuan diadakannya forum ini adalah untuk mendukung target net zero emission Indonesia di tahun 2060. Kita tahu Tiffany, bahwa di Indonesia saat ini ketergantungan akan bahan bakar minyak masih cukup tinggi, khususnya untuk sektor transportasi darat. Dan tidak hanya kendaraan pribadi saja yang menjadi catatan dari World Resources Institute atau WRI Indonesia sendiri, bahwa untuk kendaraan logistik seperti truk ini juga cukup memberikan dampak emisi karbon yang cukup luar biasa, khususnya di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Memang jika kita lihat secara jumlah dari kendaraan logistik atau seperti truk misalnya ini, jika dibandingkan dengan kendaraan ataupun transportasi darat seperti mobil ataupun motor, jumlahnya tidak signifikan, Tiffany, itu hanya 3,93% saja. Namun dari jumlah tersebut ternyata jumlah emisi karbon yang diciptakan dari kendaraan logistik ini sekitar 49,39%. Artinya kendaraan angkutan menjadi sumber emisi yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Dan untuk itu dari forum ini dibahas tentang bagaimana jalan keluar ataupun substitusi yang bisa menggantikan kendaraan truk berbasis bahan bakar minyak atau BBM, yaitu solar, dengan inisiatif-inisiatif lainnya, seperti salah satu yang didorong adalah truk yang bisa dialihkan menggunakan bahan bakar listrik. Dan kalau kita bicara terkait dengan ketergantungan energi di sektor transportasi sendiri, Tiffany, bahwa untuk saat ini pemerintah sudah melakukan subsidi untuk solar, untuk bahan bakar truk sebagai kendaraan angkutan, begitu ya, di mana untuk saat ini subsidinya sendiri hampir mencapai 87 triliun rupiah. Ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan subsidi pemerintah untuk pertalite kebutuhan kendaraan pribadi yang hanya 46 triliun rupiah. Sehingga diharapkan dengan peralihan yang dilakukan di sektor industri, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan angkutan barang berupa truk menuju truk berbasis listrik atau kendaraan pengangkut berbasis listrik, ini diharapkan bisa mengurangi subsidi pemerintah di bidang solar ataupun untuk mensubsidi solar dan menggantikannya untuk subsidi ke kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lebih perlu, misalnya pertalite ataupun BBM bersubsidi lainnya. Dan selain itu
fokus utama yang kemudian dibicarakan pada pertemuan ataupun summit kali ini ialah bagaimana infrastruktur dan regulasi pendukung elektrifikasi kendaraan berat, yang mana ini masih menjadi salah satu isu. Kita tahu bahwa ketika peralihan dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak ke kendaraan listrik tentu saja butuh infrastruktur lainnya, seperti misalnya SPKLU. Apakah SPKLU ini sudah mencukupi di sepanjang jalur transportasi yang dibutuhkan oleh kendaraan berat, misalnya kemudian juga kondisi jalan, kemudian juga kualitas dan juga keandalan kelistrikan yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kendaraan truk berbasiskan listrik. Ini yang juga dibahas bagaimana jalan keluarnya nanti, kemudian juga bagaimana dunia usaha, dalam hal ini perusahaan-perusahaan swasta, bisa mempercepat adopsi truk listrik sendiri, di mana saat ini untuk harga dari truk listrik sendiri jika dibandingkan dengan truk berbahan bakar solar ini jauh lebih mahal, di mana berdasarkan riset dari WRI ini jumlahnya sekitar 3 kali lipat. Sedangkan insentif yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah yang ini yang perlu yang diberikan kepada perusahaan yang di mana agar adopsi kendaraan listrik ini bisa dipercepat sebelum di tahun 2060 itu sendiri. Sementara salah satu bahasan yang lainnya adalah dengan menghadirkan pembicara-pembicara, menteri-menteri yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana peran ataupun kepentingan dari pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pengalihan dari sebelumnya kendaraan truk berbasis bahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Tadi sudah ada AHY, yaitu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sesaat lagi juga kita akan mendengar speaker ataupun pembicaraan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan di nanti sore kita juga akan mendengar paparan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Kembali ke Tiffany di studio. Baik, terima kasih Satrio di atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas.